Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rosid. Seperti teman-teman lihat di samping, saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Pada video kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang simulasi komputer menggunakan aplikasi ProModel. Sebelum masuk ke aplikasi ProModel, di sini saya ingin terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang apa sih itu simulasi. Please listen for information. For information, apa sih itu simulasi? Simulasi berasal kata dari to simulate, yaitu menirukan. Definisi lainnya yaitu menirukan suatu sistem nyata atau real system yang menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban atas persoalan sistem tersebut. Arti dari pengertian simulasi lainnya yaitu, contoh, simulasi meniru perilaku dari sistem nyata. Dari tiruan itu, dipelajari berbagai hal yang ada dalam sistem nyata, sehingga diperoleh informasi tentang sistem nyata. Peniruan sistem nyata dilakukan dengan mengembangkan dalam bentuk program komputer. Model ini disebut juga simulator. Mengapa simulasi? Dengan simulasi, informasi perilaku sistem nyata dapat diperoleh tanpa mengganggu atau merusak sistem. Masalah pada sistem yang rumit dapat dipelajari. Simulasi membantu mengevaluasi keputusan yang akan dijalankan dengan sistem nyata. Sistem membantu menggambarkan performansi sistem nyata. Simulasi memungkinkan pengurangan kesalahan implementasi pada sistem nyata. Nah, apa saja sih yang dilakukan dalam simulasi? Pada dasarnya, mempelajari sistem nyata, kemudian merancang model yang sesuai dan melakukan eksperimen pada model tersebut. Eksperimen disesuaikan dengan tujuan permodelan. Ada yang tahu nggak kapan simulasi dibutuhkan? Oke, simulasi sangat sesuai jika dijumpai 1. Pembuatan keputusan operasional atau logika atau kuantitatif. Yang kedua yaitu proses yang dianalisis terdefinisi dengan jelas dan bersifat berulang. Yang ketiga yaitu aktivitas dan kejadian bersifat independen dan variabel. Yang keempat yaitu biaya yang terjadi sebagai dampak pengambilan keputusan lebih besar dibandingkan biaya untuk melakukan simulasi. Yang keempat, simulasi dibutuhkan yaitu saat biaya untuk melakukan eksperimen langsung pada sistem nyata ternyata lebih besar dibandingkan biaya untuk simulasi. Maka pada saat itulah simulasi dibutuhkan. Simulasi bukan merupakan alat yang dapat memberikan suatu keputusan hasil, tetapi merupakan alat pendukung keputusan untuk mengestimasi perilaku dari sistem nyata untuk maksud perancangan sistem, sehingga hasil simulasi akan tergantung pada si pembuat model. Masuk ke aplikasi ProModel, di sini saya ingin mensimulasikan sebuah sistem proses produksi injection molding menggunakan aplikasi ProModel. Berikut tampilan awal aplikasi ProModel. Untuk selanjutnya, pilih menu, pilih browse, lalu pilih sampel, lalu kemudian pilih student. Langkah selanjutnya yaitu pilih build, pilih location. Nah, pada location ini kita akan merancang arus proses produksi dari awal sampai akhir. Pilih pick up, kemudian pilih conveyor, kemudian lokasi selanjutnya itu injection line, pilih ini, kemudian pilih conveyor lagi, untuk proses selanjutnya yaitu assembling line, kita pilih ini, kemudian agak diperbesar,
kemudian pilih conveyor lagi. Untuk proses selanjutnya yaitu quality control, kita pilih ini. Kemudian pilih conveyor lagi. Dan proses terakhir kita pilih pick up. Selanjutnya yaitu mengubah nama dari masing-masing icon. Yang pertama kita ganti ke raw material, yang kedua kita ganti ke masuk injection line, kemudian kita ganti injection line icon ketiga. Selanjutnya ganti lagi masuk SC line. Selanjutnya kita ganti ke assembly line. Conveyor ketiga kita ganti masuk QC. Kemudian kita ganti quality control icon selanjutnya. Selanjutnya kita ganti shipment untuk conveyor icon selanjutnya, dan yang terakhir kita ganti delivery. Untuk langkah selanjutnya kita harus merubah capacity. Untuk raw material kita ganti 75 sesuai seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan ganti tambahan. Caranya perlu mengaktifkan dulu gambar di sini, kemudian kita pilih grafik yang ingin kita tambahkan pada setiap foto atau icon. Untuk light version material sendiri tambahkan hand lift. Untuk injection line kita tambahkan operator. Untuk assembly line kita mungkin tambahkan operator di sini. Nah, untuk quality control kita tambahkan operator juga. Untuk yang terakhir delivery akan kita tambahkan ke kita klik satur, atur sampai icon terakhir untuk counter. Untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan keterangan, yaitu pilih teks, klik, ulangi sampai icon terakhir. Selanjutnya yaitu pilih build entities. Untuk entities untuk input, output,
simulasi ini. Nah, untuk input kita menggunakan gear, sedangkan untuk output kita menggunakan box. Lalu build, menu arrival, lalu kita pilih gear, lalu klik pada location yang pertama. Kemudian kita menubuit ke processing. Langkah selanjutnya lagi yaitu pada processing ini kita akan mengalirkan proses dari awal sampai akhir produksi. Caranya kita klik di gambar icon awal, lalu kita tarik dari sini ke sini, tarik, lanjut sini ke sini, terus lanjut dari sini ke sini, lanjut lagi, tarik. Nah, kita rubah output gear, kita pilih box, pilih OK, lalu jangan lupa kita ganti ke box. Kemudian kita lanjutkan lagi, tarik alur prosesnya, klik di sini, lanjut tarik lagi, dan yang terakhir, oh ya, untuk terakhir kita dari icon akhir sampai root to exit kita klik, kita tarik ke root. Untuk proses selanjutnya yaitu kita perlu menambahkan operation dan move logic. Caranya kita klik di operation, untuk raw material isi seperti ini. Untuk injection line pilih klik atau ketik wide and 1,05 menit. Untuk assembling line tulis wide and 5,1 menit. Untuk quality control kita tulis wide A 2 minutes. Dan untuk delivery kita ketik wide and 120,5 menit. Nah, selanjutnya yaitu kita perlu menambahkan move logicnya. Kita klik pada injection line, untuk move logicnya kita ketik move for 3 minutes. Dan untuk assembling line, untuk move logic ketik move for 3 minutes. Dan untuk masuk QC kita masukkan ke move logic move for 3 minutes. Dan untuk shipment kita masukkan untuk move logicnya move for 10 minutes. Nah, setelah selesai memasukkan operation dan move logicnya, untuk selanjutnya simulasi pilih option. Untuk kolom runtime kita masukkan 10 ini menandakan waktu
kerja dari simulasi ini, lalu pilih OK. Langkah selanjutnya yaitu kita mencoba untuk mensimulasikan. Untuk caranya, pilih simulasi, save and run. Kita ubah nama filenya, misal kayak gini aja, pro model simulasi injection molding, lalu save. Nah, berikut hasil dari alur proses simulasi yang kita buat, raw material injection line sampai terakhir. Kita bisa percepat juga, kita tunggu sampai akhir, sampai waktu simulasi berakhir. Kita pilih yes. Nah, ini untuk hasil dari simulasi kita. Kita bisa melihat data mengenai hasil simulasi yang kita buat. Wait. Untuk hasil proses tadi bisa dilihat di scoreboard. Untuk total exit 284. Untuk hasil dari average time in system sebesar 229,37, dan untuk average time in operation sebesar 132,54. Untuk entity stage-nya, untuk warna biru muda ini menandakan yaitu entity bergerak di dalam conveyor. Untuk warna hijau ini menandakan entitas pengoperasian, dan sedangkan untuk warna merah muda ini menandakan yaitu entitas kegagalan atau penundaan proses. Untuk single capacity location state-nya, untuk hijau ini menandakan operation, yang warna biru middle, sedangkan yang untuk warna merah muda ini penundaan atau kegagalan proses. Nah, untuk multiple capacity location test-nya, warna biru tua ini menandakan tidak proses, sedangkan untuk warna biru muda menandakan hasil proses, dan untuk yang kuning menandakan bottleneck berarti menandakan bahwa overload material karena kapasitas lebih rendah dibanding material yang datang.